Musuh saya sebenarnya bukan perusahaan asuransi yang lain. Semua asuransi itu baik. Semua perusahaan asuransi itu baik. Yang tidak baik adalah Anda, oknum-oknum agen asuransi yang hanya sekedar mencari keuntungan dengan cara mengorbankan nasabah Anda. Perhatian, semua video di channel ini hanya bertujuan untuk edukasi dan informasi. Channel ini tidak bertujuan untuk menjelek-jelekan salah satu perusahaan asuransi. Channel ini bukan untuk media jualan asuransi. Jika Anda berminat mengikuti program asuransi, mohon dapat menghubungi kami secara pribadi untuk tindak lanjut. Silahkan subscribe channel ini, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat menikmati, salam cerdas berasuransi. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Jarski Maradoni di channel Cerdas Berasuransi. Kamu pernah nggak didatangi agen asuransimu, tapi dia datang dengan menawarkan produk asuransi dari perusahaan asuransi yang lain? Kok bisa? Bisa. Nah, apa dampaknya ketika dia, agen asuransimu itu datang nawarin kamu asuransi dari perusahaan asuransi lain? Di video ini saya mau bahas semuanya, plus minusnya, kenapa, riwayatnya, dan efeknya apa buat kamu seorang nasabah jika agen asuransimu pindah asuransi lain. Tapi menurutmu ini hal yang wajar nggak ketika agen asuransimu itu pindah asuransi lain? Ya, itu bisa dibilang itu haknya dia, sah-sah saja. Tergantung bagaimana dia menjalankan bisnis asuransinya itu, produk yang dia tawarkan itu dari perusahaan asuransi barunya ini. Apakah dia melanggar kode etik atau tidak? Ya, sebelum kita jauh melangkah, saya mau jelaskan kenapa sih si agen asuransi itu bisa pindah ke asuransi lain. Apa sih alasannya? Yang pertama, kita mau lihat dulu dari sisi perusahaan asuransi. Teman-teman bisa dilihat, penetrasi asuransi di Indonesia itu masih sangat kecil. Kesadaran orang memiliki asuransi itu masih sangat kecil di Indonesia. Jadi jangan heran kalau banyak perusahaan asuransi asing itu datang ke Indonesia, mereka rebutan bagaimana mendapatkan nasabah di Indonesia. Secara banyak perusahaan asuransi yang asli Indonesia itu nggak jelas. Nah, ketika perusahaan-perusahaan asuransi yang baru-baru ini masuk ke Indonesia, cara paling gampang dia mendapat tenaga pemasaran adalah membaca agen asuransi dari perusahaan lain. Nah, apakah itu ada kode etiknya? Ada, semua sudah diatur oleh AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Bagaimana seorang agen asuransi itu ada waktu jedanya sebelum dia pindah ke asuransi lain. Mungkin yang didaftarkan sebagai agen asuransi di perusahaan lain adalah mungkin istrinya atau anaknya atau sanak familinya. Ya, seperti itu. Agen pasti punya banyak cara. Nah, jadi itu dari sisi perusahaan asuransi. Ya, perusahaan asuransi yang baru itu kebanyakan dia mencaplok, membaca dari agen asuransi perusahaan yang lain. Dan hati-hati, perusahaan asuransi yang baru itu asetnya, nasabahnya, keuangannya itu jauh lebih kecil dari perusahaan asuransi yang sudah ada di Indonesia, yang sudah lebih dulu menggarap market di Indonesia. Nah, sekarang yang kedua kita melihat dari sisi agen asuransinya. Kenapa agen asuransi itu bisa pindah ke perusahaan asuransi yang lain? Ya jelas, dia pasti ngejar cuan. Di semua bisnis apapun, tidak hanya asuransi, yang namanya naik turun itu adalah hal yang wajar. Dan agen asuransi yang pindah ke asuransi lain, perusahaan asuransi lain, itu mereka yang tidak siap terhadap naik turunnya bisnis asuransi. Mungkin kamu sudah tahu, agen asuransi itu hanya mendapat komisi di 5 tahun pertama atau 2 tahun pertama yang paling banyak dari setiap nasabah. Jadi kalau dia sudah tidak dapat nasabah lagi, dia nggak bisa cari nasabah lagi, ya dia akan mikir lagi. Nah, jadi wajar ketika seorang agen asuransi komisinya sudah habis
dalam 2 tahun, 5 tahun, dan dia tidak punya mindset sebagai seorang pebisnis. Dia akan melirik kanan, lirik kiri untuk melihat peluang apa yang ada di sekitarnya, termasuk peluang mengambil tawaran dari perusahaan asuransi lain. Saya mau mewanti-wanti bagi Anda, teman-teman saya seprofesi agen asuransi. Ketika Anda terima tawaran dari perusahaan asuransi lain, saya tahu Anda ditawari Anda akan menerima fresh money dalam sejumlah puluhan juta mungkin atau ratusan juta, tapi saya wanti-wanti itu adalah Anda diutangi, ya, dan kewajiban Anda mengembalikan dalam waktu 1 semester mungkin atau 1 tahun. Jika Anda tidak mencapai target, uang yang sudah Anda terima, Anda akan dikejar-kejar. Hati-hati, pikirkan ulang jika Anda menjalankan bisnis asuransi ini dengan mencok sana, pindah sini dari agen asuransi perusahaan satu ke perusahaan asuransi yang lain. Hati-hati dan ingat bagaimana Anda dulu mengawali bisnis asuransi ini. Apakah passion Anda hanya sekedar mencari cuan? Menjadi agen asuransi, menjalani sebagai pebisnis asuransi, itu wajib melayani nasabah seumur hidup polisnya. Jadi tidak tergantung komisinya yang hanya 2 tahun aja, 5 tahun aja. Kalau Anda fokusnya pada komisi, saya yakin Anda sebagai agen asuransi tidak akan umur panjang. Dalam arti Anda akan putus tengah jalan dan nasabah Anda pasti Anda tinggal. Jadi hati-hati, jalankan bisnis asuransi ini dengan passion, dengan misi menolong orang, memberi perencanaan keuangan yang baik, memberi proteksi perlindungan yang baik. Saya yakin kalau Anda menjalankan bisnis ini dengan baik, komisi akan datang, nasabah demi nasabah akan datang menghampiri Anda. Nah, berikutnya bagaimana Anda menjalankan bisnis asuransi di perusahaan asuransi yang baru. Itu hak Anda, sah-sah saja. Tapi ketika Anda menjalankan bisnis asuransi, Anda menawarkan produk-produk asuransi di perusahaan asuransi Anda yang baru dengan cara menghubungi nasabah-nasabah lama Anda, kemudian mencumi-cumi untuk menutup polisnya dan pindah ke produk asuransi perusahaan yang baru Anda masuki, itu artinya Anda melakukan kecurangan. Yang dirugikan di sini jelas yang paling utama adalah nasabahnya. Bagaimana bisa dirugikan? Ya, otomatis nasabah akan mengulangi lagi yang namanya biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini bisa disebut juga adalah komisi agennya. Bagaimana saya tidak mengatakan yang Anda lakukan ini adalah kecurangan? Anda sengaja membujuk nasabah lama Anda untuk menutup polisnya dan merayunya untuk membuka di polis yang baru, perusahaan baru yang Anda baru masuki, kemudian Anda mendapat komisi lagi. Kalau tahun depan Anda ditawari perusahaan asuransi yang lain, Anda akan datangi lagi nasabah lama Anda, dan seperti itu seterusnya. Bukankah saya mengatakan itu Anda sedang melakukan kecurangan? Yang dirugikan adalah nasabah. Saya akan dengan getol menyuarakan bagaimana orang Indonesia bisa cerdas dalam berasuransi melalui sosial media saya. Musuh saya sebenarnya bukan perusahaan asuransi yang lain. Semua asuransi itu baik, semua perusahaan asuransi itu baik. Yang tidak baik adalah Anda, oknum-oknum agen asuransi yang hanya sekedar mencari keuntungan dengan cara mengorbankan nasabah Anda, suruh menutup polis lamanya, kemudian menyuruhnya kembali membeli produk dari perusahaan baru Anda. Bagaimana orang Indonesia bisa menerima konsep asuransi yang benar kalau cara Anda menjalani bisnis asuransi seperti ini? Jadi kembali untuk teman-teman agen asuransi, ketika Anda pindah asuransi lain itu hak-hak Anda. Tapi ketika Anda menjalankan marketing di perusahaan asuransi baru Anda, tolong jalankan dengan baik dan benar tanpa harus menjelek-jelekkan perusahaan asuransi lain. Ingat, Anda juga sudah menerima komisi dari perusahaan asuransi Anda sebelumnya.
jangan jelek-jelekkan perusahaan asuransi Anda sebelumnya. Dan jika nasabah Anda mempunyai kemampuan keuangan membeli produk baru dari perusahaan asuransi Anda, silahkan tanpa harus merujuk untuk menutup polis lamanya. Ya, saya harap teman-teman agen asuransi yang menonton video ini tahu apa yang saya maksud. Kita sama-sama menjalani bisnis asuransi dengan semangat mencerdaskan orang agar orang Indonesia bisa berasuransi, mendapatkan proteksi yang layak, sehingga orang Indonesia punya kehidupan yang lebih layak lagi. Bagi Anda nasabah-nasabah, ingat, ketika agen asuransi Anda datang, ingat-ingat pesan saya di video ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Salam cerdas berasuransi.